teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ratna Cahyani Tias, Haikal Ramadan, Erwin Yuliana Lestari, dan juga Veronica Ajeng akan menyampaikan sedikit materi mengenai perangkat pembelajaran. Yang pertama, bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Makean membagi bentuk perencanaan pembelajaran menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Kemudian yang kedua adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning. Dan yang ketiga adalah unit pembelajaran. Nah, dari ketiga bagian yang telah dikemukakan oleh Makean, mari kita bahas secara mendetail satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Maksud dari perencanaan ini adalah untuk mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkaitan dengan konsepsi secara menyeluruh yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, oleh karena itu, guru harus memiliki dan perlu keterampilan untuk mengembangkan unit sumber dan juga unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini tidak diperuntukkan untuk pembelajaran yang memiliki jangka waktu ke depan yang cukup lama atau sangat lama. Akan tetapi perencanaan ini diperuntukkan pembelajaran harian setiap harinya, sehingga harus bersifat fleksibel, adaptif, dan juga terarah pada pembelajaran harian di kelas saat itu, sehingga tujuan pembelajaran di hari itu dapat tercapai. Yang ketiga adalah unit pembelajaran. Unit pembelajaran dikenal juga dengan sebutan satuan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan ini hendaknya siswa diberikan kesempatan untuk menyalurkan atau memberikan kontribusinya terhadap perencanaan, sehingga kesempatan ini dapat memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan interaksional. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Sekarang, poin kedua, kita akan belajar mengenai sistematika perangkat pembelajaran. Terdapat 4 sistematika perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah silabus, yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga adalah lembar kerja siswa atau LKS, dan yang keempat adalah modul. Yang pertama adalah silabus. Menurut Trianto, silabus adalah rencana pembelajaran dalam suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, saya Haikal Ramadan akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu KD yang telah ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya ada LKS atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Baik, selanjutnya ada modul. Andi Prastawo tahun 2011 halaman 106 mengemukakan bahwa modul adalah suatu bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka belajar sendiri atau mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, perangkat pembelajaran jika dilihat dari siapa yang membuatnya, maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perangkat pembelajaran yang telah disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Bidang Pendidikan dan perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh guru berdasarkan pada prinsip yang telah ditentukan. Adapun perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh pemerintah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran lainnya, yaitu yang pertama kurikulum.
Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan. Di dalam kurikulum ini termuat ruang lingkup, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada masing-masing pembelajaran. Yang kedua yaitu pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pemetaan KI dan KD merupakan turunan dari kurikulum tentang pemetaan KI dan KD pada setiap tema, subtema, maupun pembelajaran yang nantinya dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyusun instrumen penilaian. Adapun bentuk instrumen penilaiannya yaitu berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang ketiga, khusus untuk sekolah dasar, di dalamnya terdapat pemetaan kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran yang telah disebarkan ke dalam sebuah tema. Yang keempat, kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan suatu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik dalam rentang 1 tahun ajaran yang di dalamnya mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Nah, kalender pendidikan ini dibuat oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan di masing-masing provinsi. Dan yang kelima adalah analisis minggu efektif. Analisis minggu efektif merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran pada satuan pendidikan. Dari hasil analisis minggu efektif ini nantinya akan diperoleh waktu pelajaran efektif, yaitu jumlah jam waktu pembelajaran dalam setiap minggunya. Nah, analisis minggu efektif ini ada kalanya dibuat oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan di masing-masing provinsi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak membuatnya. Oleh karena itu, seorang guru harus membuat analisis minggu efektif ini karena nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun waktu pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya, saya Veronica Ajeng akan melanjutkan presentasi. Yang terakhir yaitu ada perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran harus disusun oleh guru berdasarkan pada prinsip dan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu ada program tahunan, yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan juga merupakan pedoman bagi guru untuk membuat program berikutnya seperti program silabus, semester, dan RPP. Yang kedua yaitu ada program semester, yaitu rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang mana kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Yang ketiga ada silabus, yaitu acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran atau tema yang mana dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Yang keempat ada RPP. RPP yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang kelima ada bank instrumen evaluasi pembelajaran, yaitu merupakan kumpulan instrumen baik tes ataupun non-tes yang mana di dalamnya terdapat kisi-kisi hasil uji validitas instrumen, instrumen hasil validasi, rubrik penskoran instrumen yang mana fungsinya untuk mengukur ketercapaian dari indikator dan tujuan pembelajaran. Yang keenam ada buku nilai dan KKM. Buku nilai adalah buku yang berisi daftar nilai
per siswa dari berbagai hasil evaluasi baik tes maupun non-tes. Buku nilai terdiri dari nilai penilaian harian, nilai PTS, nilai PAS, dan nilai akhir. Yang ketujuh yaitu ada buku data siswa, yaitu buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan siswa seperti buku biodata siswa, buku nilai siswa, data absensi siswa, buku mutasi siswa, jadwal piket siswa, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu ada buku agenda mengajar, yaitu buku yang menggambarkan tentang waktu pelaksanaan KD, materi yang diajarkan, dan kegiatan-kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Yang kesembilan yaitu ada buku penghubung, yaitu buku yang menghubungkan antara guru dan orang tua siswa, yang di dalamnya berisi tentang perkembangan siswa baik berupa hambatan ataupun capaian siswa sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dan dapat berkontribusi terhadap perkembangannya. Yang ke-10 yaitu ada buku supervisi atau buku tamu, yaitu buku yang menggambarkan tentang aktivitas guru yang berkaitan dengan pihak baik internal atau eksternal. Yang ke-11 yaitu ada buku notulen rapat, yaitu buku yang berisi tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat, baik rapat dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Yang ke-12 yaitu ada buku inventaris kelas, yaitu buku yang menggambarkan keadaan sarana dan prasarana di suatu kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.